pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Dani silakan dipimpin berdoanya. Siap berdoa. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari, Eka hadir, Tanti hadir, Rohimia hadir, Dini hadir, Isna hadir, Dani, Arya Hadir. semuanya hadir semua ya. Hadir Bu. Apa kabar kalian? Baik. Udah pada sarapan belum? Belum. Sarapan dulu lain kali ya, biar kita semangat mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat! Yeay. Oke. Semangat dong. Pembelajaran kita ice breaking dulu yuk. Semuanya berdiri ya. Nah, ice breakingnya namanya kupu-kupu. Semua tangannya kayak gini. 1, 2, 3. Tangan kananku, 5 jari. Tangan kiriku, ku gabung jadi 1. Semuanya 10. Jadilah kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi. Bunga-bunga bunganya warna-warni, sungguh indah sekali. Kupu-kupu cantik sekali. Kita akan belajar tentang IPA. Temanya makhluk hidup dan tak hidup. Kalian tahu nggak makhluk hidup dan tak hidup apa aja? Tahu, Ibu. Ada yang bisa jawab? Tanti? Iya, makhluk hidup itu yang bisa bergerak, bisa makan, bisa bernafas. Tepuk tangan dong untuk Tanti. Jawabannya betul ya. Kalau makhluk tak hidup ada yang bisa jawab? Yang tidak bisa bergerak, Bu. Kalau misalnya makhluk tak hidup itu adalah kebalikannya dari makhluk tak hidup. Nah, ini ada ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yang Ibu udah jelasin. Terus yang kedua, kebutuhan makhluk hidup. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, memerlukan makan dan minum. Kalian memerlukan makan dan minum atau tidak? Butuh, Bu. Butuh kan? Yang kedua, dapat bergerak. Kalian bisa berlari? Bisa. Terus dapat bertumbuh. Yang dari bayi terus menjadi dewasa. Dapat bernafas. Terus dapat berkembang. Terus menanggapi rangsangan. Kalian kalau dicubit sakit kan? Sakit. Itu namanya dapat sakit. Nah, ini ada kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama ada butuh tempat hinggap. Yang kedua untuk udara untuk bernafas. Yang ketiga makanan dan minuman. Kelompok ya, kalian akan menuliskan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup dari flashcard ini. Yang ini kelompok pertama dan yang ini kelompok kedua. Hidup mana? Hidup ini. Ada bensin hidup. Jadi kalau di starter itu kan. Selesai, ibu akan memanggilkan satu orang dari kelompok 1 dan satu orang dari kelompok 2 untuk menceritakan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup dari flashcard. Ya, coba berdiri. Ini ada kakek sama nenek. Kakek sama nenek itu adalah makhluk hidup. Nah, mereka itu membutuhkan makan, terus membutuhkan udara, dan mereka bisa bergerak. Mereka dulunya masih kecil, sekarang udah tua. Ya bagus ya. Tepuk tangan. Dari kelompok 1 ada yang ingin berdiri. Ya, yang pertama di sini ada apa ya? Ada
ada motor. Walaupun di jalan kita sering ngelihat motor bisa bergerak, namun motor nggak bisa yang namanya berkembang. Setelah ini ada soal, kalian kerjakan ya. Yang pertama soalnya ada jelaskan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua jelaskan 5 ciri-ciri makhluk tak hidup. Yang ketiga mengapa manusia memerlukan tempat tinggal. Yang keempat jelaskan apa akibatnya bila salah satu kebutuhan makhluk hidup tidak terpenuhi. Kita akan belajar IPS tentang penampakan alam dan buatan. Penampakan alam dan buatan. Pernahkah kalian melihat gunung? Di mana? Di gunung. Terus pernah nggak pergi ke laut atau danau? Pernah nggak? Ada yang pernah nggak? Pernah. Terus juga pernah nggak melihat gedung-gedung tinggi di perkotaan? Pernah. Apa sih itu penampakan alam? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya silakan tadi ya. Penampakan alam itu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan dan bukan diciptakan oleh manusia. Ya, pertama dong. Terus selanjutnya penampakan itu dibagi dua. Yang pertama wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, daratan itu merupakan permukaan bumi yang tidak digenangi air. Yang pertama ada daratan rendah. Daratan rendah merupakan dataran luas yang tingginya antara 0 sampai 200 meter, kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Biasanya di wilayah ini penduduk tinggal dan melakukan kegiatannya. Biasanya kayak di rumah-rumah, kayak itu daratan rendah. Yang kita tempati itu daratan rendah. Terus yang satunya ada daratan tinggi. Daratan tinggi merupakan dataran luas yang tingginya 200 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Daratan tinggi terletak di tempat tinggi atau sekitar pegunungan. Contohnya daratan tinggi Dieng, Jawa Tengah, kayak gitu. Ada yang udah ke daratan tinggi Dieng belum? Pernah belum? Tapi next time ke sana ya. Nah, yang kedua ada perairan. Selain terdiri atas daratan, permukaan bumi juga terdiri atas perairan. Perairan adalah permukaan bumi yang tergenang air. Nah, yang pertama ada laut. Laut yang sangat luas dan dalam disebut samudra. Air laut rasanya asin karena banyak mengandung garam. Contohnya contoh laut adalah Laut Jawa, Laut Karimun, itu merupakan laut. Selanjutnya ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar yang terletak di wilayah daratan.
Udah, Bu. Udah. Menurut kalian jawaban Arya benar atau tidak? Apa, Bu? Menurut kalian jawaban yang ini benar atau tidak? Salah ya jawaban ini. Karena jawabannya itu seharusnya tulisannya seperti ini. 1000 ditambah 100 ditambah 0 ditambah 2. Oh, seperti itu. Jadi ditulisnya satu-satu. 1000, 100, 2. Nah, yang kedua jawabannya 300 ditambah berapa? 10 ditambah jadinya 300. Pembelajaran hari ini selesai ya. Tadi kita belajar tentang apa aja? Makhluk Makhluk hidup dan tak hidup, penampakan alam, buatan dan alami. Kalian ada yang tahu penampakan alam dan buatan dan alami apa aja? Tahu, Bu. Pantai. Gunung, Danau. kali, sungai. Ya betul ya. Sekarang ibu minta kumpulkan soal satu. Sebelum ibu selesai, dan ibu tinggal ya. Siap berdoa. Selesai beri salam. Assalamualaikum